Selamat siang Pak. Nun sewu. Tadi secara spesifik sudah banyak dijelaskan Pak Anang tentang dukungan dari Kementerian ESDM terhadap proses revalidasi yang akan dijalani oleh Biopark Gunung Sewu yang terdiri dari 3 pemerintah daerah. Tetapi yang akan coba saya sampaikan saya di sini adalah peran Badan Geologi dalam membangun biopark secara nasional. Nah, ini secara khusus saya tekankan di bagian identifikasi dan konservasi warisan geologi sebagai dasar pembangunan biopark. Nama saya Aris Susworo, Bapak Ibu. Saya dari Pusat Survei Geologi, masih satu kelompok kerja dengan Pak Anang. Saya masih juniornya Pak Anang. Kemudian sehari-hari saya berada di laboratorium Pusat Survei Geologi. Jadi saya banyak menerima material dari Pak Anang yang sangat istimewa, khususnya dari Gunung Kidul juga Pak. Beberapa hasil pekerjaan Pak Anang ada di laboratorium kami dan sudah menjadi beberapa paper yang bisa kita tampilkan di pertemuan-pertemuan ilmiah baik nasional maupun internasional. Monggo lanjut. Saya mulai dulu dari Geodiversity. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak memahami, sudah banyak berulang kali mungkin Pak Anang juga sudah berulang kali menyampaikan bahwa dasar dari pembangunan geopark adalah awalnya dimulai dari geodiversity dan geoheritage. Apa sih geodiversity? Geodiversity itu adalah kekayaan geologi, apapun objek geologi. Apapun objek geologi, apakah itu batuan, mineral fosil, proses, struktur, sedikit teknis tidak apa-apa ya. Kemudian apa itu geoheritage? Nah, geoheritage itu adalah geodiversity yang memiliki keunikan, nilai outstanding baik secara nasional, regional maupun internasional. Monggo dari sisi manapun, apakah dari sisi dari sisi estetika, budaya, wisata maupun lingkungan. Kemudian meningkat di atas itu adalah bagaimana kita melestarikan dari objek geologi yang bernilai tinggi tersebut, apapun bentuknya. Nah, dari di sini kami dari Kementerian SDM menyediakan perangkat berupa peraturan Menteri SDM tentang kawasan cagar alam geologi. Alhamdulillah Pak Budi sedikit laporan, insya Allah bulan Desember ini sudah ditandatangani oleh Pak Menteri untuk kawasan cagar alam geologi tinggi. Kemudian di situ baru kita bicara pemanfaatan, dalam hal ini adalah geoturisme. Nah, pemanfaatan ini bukan hanya sekedar kita menyaksikan, tetapi kita juga mencoba meningkatkan pemahaman pengunjung akan nilai tinggi dari objek geologi tersebut. Nah, tentunya pemanfaatan yang komprehensif adalah geopark ini, Bapak Samuderso, Bapak Ibu Samuderso dan bahwa geopark itu tidak hanya pariwisata di depannya, ada juga unsur pendidikan dan unsur pelestarian terlibat di dalam. Lanjut, Pak. Saya bicara sedikit tentang kondisi tektonik Indonesia. Negara kita itu dianugerahi oleh kekayaan alam yang luar biasa. Kalau lihat dari gambar itu kan negara kita dirajang-rajang, sama Gusti Pangeran itu dirajang-rajang. Tetapi di situ ada dua pengaruh positif maupun negatif. Bukan kami menakuti, tetapi dari situ kita bisa melihat bahwa kita ada punya 128 cekungan sedimen. Dari 128 cekungan sedimen, 80 cekungan diantaranya itu memiliki potensi hidrokarbon. Hidrokarbon itu bisa minyak, bisa gas. Kemudian kita punya 331 manifestasi panas bumi di permukaan yang tereksplorasi mungkin baru sekitar 10-20. Kemudian kita punya 421 cekungan air tanah. Kita juga punya 15 busur magmatik. Busur magmatik ini mempunyai implikasi yang dalam tentang kekayaan mineral yang ada di Indonesia. Tetapi di samping itu kita juga punya pengaruh negatif, yaitu bencana geologi berupa erupsi vulkanik, gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah. Beritanya banyak berseliweran di televisi. Yang terakhir ini yang paling update adalah gempa Lombok dan Palu. Mudah-mudahan kita tidak mengalami seperti itu. Lanjut, kan? Nah, ini adalah geologi regional Indonesia. Dari tektonik yang saya sebutkan tadi, implikasinya apa? Bahwa kita punya bentang alam vulkanik dan bentang alam kars yang tersebar sangat luas di Indonesia. Salah satunya kars itu adalah di Gunung Sewu ini.
Volkanik itu mencerminkan proses yang terjadi pada saat ini. Gunung api itu kan mencerminkan proses geologi yang terjadi modern saat ini. Sementara as itu adalah proses pelapukan dari apa yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi kita punya dua kekhasan yang luar biasa. Lanjut. Nah, dalam membangun biopark kita bisa menjadi 3 piramida seperti ini. Kami banyak bergerak di bagian bawah. Kementerian SDM banyak bekerja di bagian bawah. Di bagian identifikasi biodiversity dan security. Kalau kita sudah mengidentifikasi ini, meningkatlah kita menjadi pelestariannya bagaimana. Pelestarian tidak harus secara formal, tidak harus dari pemerintah pusat, tetapi boleh dengan peraturan pemerintah daerah ataupun dengan kearifan lokal. Baru di situ kita bisa memanfaatkannya sebagai geopark. Nah, apa yang isu strategis? Isu tentang pengelolaan warisan geologi. Seperti yang saya sampaikan, yang pertama adalah bagaimana kita mengidentifikasinya. Yang kedua adalah bagaimana kita melindungi. Sedangkan yang ketiga adalah bagaimana kita mengelola dari warisan geologi tersebut. Itu yang sedang kita pikirkan, karena biopark yang terjadi di Pulau Sewu lahir lebih dulu daripada peraturan-peraturannya. Nah, kita mencoba untuk menatanya, karena sekarang setiap daerah berlomba-lomba untuk mengajukan diri sebagai biopark. Tapi yang terpenting adalah membangun kesadaran masyarakat akan rasa bangga terhadap potensi wilayah sendiri. Lanjut, Mbak. Ini masih, jadi ini fokus di Kementerian SDM bahwa kami yang pertama adalah inventarisasi dan identifikasi geologi. Kemudian yang kedua adalah konservasi. Sudah mulai dimanfaatkan, yang memanfaatkan adalah DIY dan Bojonegoro. Kemudian yang pengelolaan dan pemanfaatan warisan geologi. Ini yang sedang kita diskusikan di tingkat nasional. Hasilnya mudah-mudahan RPRPS saya kurang tahu, tapi kita semakin mendidik, semakin dekat, dan sudah sampai di Setcap kalau tidak salah kita. Lanjut. Nah, ini adalah inventarisasi yang telah kita lakukan berdasarkan standar yang kita punya sekarang. Dari tahun 2014 memang tadi sudah disebutkan Pak Anu bahwa kegiatan itu sudah berlangsung dari 192. Tetapi itu sifatnya masih coba-coba sih Pak. Masih coba-coba, belum tertata dengan rapi. Nah, ini semenjak tahun 2014 kita mencoba menangkap bagaimana itu cara menginventarisasi dengan baik. Walaupun belum terdokumentasi, baru terdokumentasi itu di tahun 2017. Ada beberapa daerah di sini kita mencoba, bahkan dari ujung barat, dari Harau, Natuna sampai ke Papua. Yang punya warisan geopark jangan bikin anak ini ketok. dasar dari kita melakukan inventarisasi adalah nomor 1 itu. Kita mencoba meluncurkan pedoman teknis inventarisasi. Kemudian kita mencoba berkomunikasi dengan pemerintah daerah setempat yang memiliki kekayaan keistimewaan objek geologi. Yang ketiga adalah kebijakan teknis yang mengatur inventarisasi berupa rancangan peraturan Menteri SDM, dan kita menyediakan database dari kekayaan objek geologi yang ada di seluruh Indonesia. Kami bercita-cita demikian, dan kami sedang membangun, dan proses ini sedang berlangsung walaupun belum sempurna. Data itu bisa dapat Bapak ambil di website kami yang ada di Pusat Survei Geologi. Lanjut. Ini contoh dari data dan informasi warisan geologi seluruh Indonesia. Ini walaupun kelihatan sedikit, titik-titik yang mengumpul ini kalau kita klik ada mungkin 1000 lebih titik yang bisa kita manfaatkan. Lanjut. Nah, ini sebagai contoh adalah di kawasan daerah istimewa di Yogyakarta ya, Gunung Sewu, di Gunung Sewu. Ini setiap titik ini mewakili mungkin geodesis yang belum dimanfaatkan, tapi bisa dimanfaatkan nantinya sebagai tabungan seperti yang disampaikan Pak Anand tadi, Pak Budi. Lanjut. Nah, bagaimana tentang regulasinya? Kita punya geopark tapi belum tahu regulasinya. Yang kita andalkan selama ini kan penataan ruang, undang-undang tentang penataan ruang, kemudian undang-undang tentang pemerintah daerah, kemudian rencana tata ruang wilayah nasional, kemudian tahu-tahu kita punya peraturan pemerintah tentang perlindungannya. Seharusnya apa yang menjadi tulisan merah ini naik di atas. Jadi sebelum kita melakukan perlindungan, kita harus tentukan dulu barang apa yang akan dilindungi.
kita sudah punya dua bentuk perlindungan, yaitu kawasan bentang alam TAP dan kawasan cagar alam biologi. Baru yang terakhir ini kita bahas melibatkan beberapa pemerintahan tentang peraturan presiden tentang biopark, pengelolaan dan pengembangan biopark. Lanjut. Nah, ini gambaran dari penetapan warisan biologi yang sedang kita rancang, meliputi inventarisasi, identifikasi, kemudian memverifikasi apabila kita tidak melakukan mandiri. Apabila inventarisasi dan identifikasinya ini dilakukan daerah seperti yang telah dilakukan Pak Budi tadi, penambahan tadi, Pak. Kemudian bagaimana kita mulai belajar menetapkan warisan biologi dan bagaimana kita mengembangkan sistem informasinya. Lanjut. Nah, ini adalah peraturan yang sudah kita punya tentang penetapan kawasan cagar alam, yaitu peraturan SDM nomor 32 tahun 2016. Ini juga baru terbentuk dan sudah kita coba di Bojonegoro dan PDI. Nah, ini adalah gambaran dari apa yang kita tuntut, bahwa kalau kita sudah memiliki geoheritage, kemudian kita lindungi baik melalui peraturan cagar alam biologi maupun peraturan perundangan yang lain. Ini misalkan pemerintah peraturan daerah, kemudian bisa juga dengan kearifan, karena UNESCO tidak mencaratkan bentuk perlindungannya seperti apa, tapi kita mencoba memberikan alternatif bentuk-bentuk perlindungannya. Di sini baru kita bisa memanfaatkan biopark itu adalah terdiri dari 3 pilar: edukasi, konservasi, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Lanjut. Mengapa menjadi warisan biologi itu jadi penting? Karena rupanya tidak hanya sekedar wisata, tetapi kita juga pengembangan riset ilmu kebumian. Seperti yang kita disampaikan Pak Anang tadi, bahwa kita tinggal di bumi, siapa lagi yang mau merawat bumi selain kita sendiri? Karena kalau tanpa bentuk perlindungan itu lama-lama akan habis, seperti yang karang sambung alami sekarang itu habis oleh penambangan. Ya, secara ekonomi mungkin tidak besar, tetapi kerugian yang ditimbulkan akan lebih besar bagi anak cucu kita. Lanjut. Ini adalah peraturan presiden yang sedang kita godok. Di situ ada pengembangan biopark yang mulai diatur mulai penetapan warisan biologinya, kemudian bagaimana merencanakan biopark, kemudian bagaimana menetapkan status biopark, dan bagaimana kita mengelola biopark. Kementerian SDM terlibat di poin nomor 3 ini. Untuk 4, 5, 6, dan 7 ini melibatkan pengelolaan dari beberapa kementerian. Lanjut. Contohnya ini nomor 4, pasal 4 dan pasal 5. Ini adalah pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang pada intinya adalah kami mencoba menetapkan, mengidentifikasi dan menetapkan warisan biologi. Kemudian pemerintah daerah akan mengelola warisan biologi itu, bagaimanapun bentuknya, mau dijadikan biowisata atau mau dijadikan biopark itu monggo. Tapi kita bisa menyarankan tentang pemanfaatannya. Nah, di antara itu pasal 6 ini adalah sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bagaimana pembangunan biopark itu? Lanjut. Ini masih sama. Pasal 8 meliputi perencanaan dan penetapan. Ini juga masih kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mudah-mudahan bisa sukses. Kalau ini bisa lancar, insya Allah ke depan penataan biopark kita akan lebih baik. Lanjut. Sama, dalam pengelolaan biopark kita harus, nah ini yang kita tekankan, yang apalagi untuk biopark yang akan melakukan revalidasi, karena pelestarian itu menjadi syarat yang penting, apapun bentuknya, sekali lagi apapun bentuknya, tidak harus secara formal, tetapi pelestarian itu ada syarat yang ditekankan oleh UNESCO. Monggo, lanjut. Ini kan status biopark di Indonesia, seperti disampaikan tadi bahwa ada sekian ratus biopark di dunia, 4 diantaranya ada di kita. Dan sekarang sudah mau lahir lagi 2 sih. 2, 1 hamil tua, 1 baru muda. Kalau sudah coba, mudah-mudahan kan sudah diakses nih Pak. Kita masih menunggu pengumumannya nanti di bulan April. Kalau salah tadi koreksi. Sementara Belitung baru akan mengajukan di akhir bulan ini, akhir November. Kalau tidak ada halangan, tahun depan kita bisa punya 5, tahun depannya lagi kita menjadi 6. Kalau tidak ada halangan, tapi mudah-mudahan tidak. Karena sesulit apapun, saya banyak mendengar cerita dari Pak Anang bahwa kelahiran dari Gunung Sewu itu sangat sulit. Sangat sulit.
berdarah-darah kalau Pak Budi Martono ceritakan ke kami. Tetapi itu hasilnya akan juga terjadi juga, dan itu bisa dinikmati oleh kita semua. Nah, sementara geopark nasional yang siap antri untuk kita benahi ada Toba, Belitung, Merangin, Raja Ampat. Merangin ini memang sempat kolaps, tapi mudah-mudahan kita coba bangun kembali. Kemudian Maros Tangkep, Tambora, dan Bojonegoro masih banyak harus dibenahi.